aku buka GitHub saya dulu ya. Mungkin baru yang Iya. ya. Kalau yang benarnya, kalau untuk yang materinya belum. Ntar aku cek dulu di rasanya itu tugas sebenarnya.
Ya paling baru sampai banner saya, kalau yang materinya belum. Hmm. Sayanya sih. Halo. Untuk suara background apa untuk background musiknya masuk nggak ya? Ini kita kan pakai ini juga. Terus untuk dari Bang, kalau untuk dari Bang Anam sendiri tadi gimana? Yang proyekannya Saya baru yang ini. Saya baru yang apa? Bannernya yang ini. boleh lihat. Ini bannerku. Paling kayak gini aja. Semua aku lengkapin. Kalau untuk materinya belum. Nah ini sih udah is oke, masih lumayan juga yang menarik sih. Coba scroll ke bawah. Nah, Udah ada ini ininya apa kayak yang bagian itunya tuh yang kayak trafficnya gitu, bisa turun lagi, coba apa? turun lagi ke bawah. Ya, Terus udah mentok. ya sampai Oke, sini aja. next portofolio gimana? Portofolio saya belum membuat, cuman kodenya, cuman nanti saya kurang nanti ke ChatGPT nanti. Iya, aku selama di kampus nih lagi ditagi-tagi tugas sama Pak dosen, jadi belum bisa menyimbangkan waktu. Sebelumnya udah tahu portofolio yang ini ya, apa namanya, yang kayak website tuh Website yang ya yang tentang diri kita HTML, sebagai apa. CSS sama JavaScript. Oh, kalau itu saya tahu. Enggak, ini kan kita kan HTML, JavaScript dan lain sebagainya, kayak PHP mungkin Laravel atau C++ dan lain sebagainya, kan kita taruh di banner ini. Kalau yang asli yang kita taruh di apa tuh, yang iya di profil GitHub lah. Tapi kalau untuk yang portofolio kita nanti, itu menceritakan about me, menceritakan tentang diri kita sebagai apa, pengalaman kita selama berapa tahun, mungkin kita ada skill di HTML, CSS, JavaScript, atau mungkin C++, mungkin apa bahasa pemrograman Java dan lain sebagainya gitu, tentang diri Hmm. kita pribadi. Terus Kalau ini kan sekarang kita kuliah atau bekerja di mana gitu, bisa pengalaman berapa tahun, itu nyoba aja kan, hmm, ntar pakai buat. Jangan lupa dicatat ya, kalau Bang Anam, kebetulan kita sesi pertemuan ke sebelumnya, kita terakhir kemarin sama Bang Nuk, kita bahas-bahas ini apa namanya, membuat membuat materi kayak PPT. Misal kalau ada yang minati bagian presentasinya, bikin tuh di kayak misalnya HTML itu sejarahnya gimana. Terus oh untuk Canva ya. Di Canva tuh di iya di Canva bisa, itu presentasi kan secara desain. Tapi kalau oh, mau ngarang di GitHub juga ada yang GitHub kita sandef itu kan. Jadi ntar ya. mungkin ke depan kita punya yang di Canva-nya presentasi, tapi di bagi kita kan kanan kiri tuh. Tapi nanti di bagian GitHub juga kita tuh punya gitu. Kita punya GitHub iya, kita punya presentasi ya. Nah ini
Coba dibuka yang proyekannya. Nah, itu kan ada Linux, ada desain baru sebagian. Itu Kuliah kalau yang yang saya buka. orang-orang, iya. Kalau yang biasanya tuh orang-orang developer harusnya sih tahu. Kemarin kebetulan aku nemu orang yang bukan anak developer kayak Bang siapa kemarin Bang Noir yang baru kayaknya. Dia bukan anak Oh, yang kayak developer, gini anak ya. desain. Iya, Hmm. itu buat itu satu. Kalau it's okay sih nggak masalah kalau kita cuma anak desain doang. Eh, ya buatnya di PPT kayak PowerPoint, Google apa tuh Google presentasi di Google langsung atau kita bisa buat pakai Canva bisa. Coba buka Jadi yang saya Mikrotik. Mikrotik Mikrotik. ada. Mikrotik tuh tingkat engineer, aku sempat buat juga. Ini full stack. Bukan, yang itu silabus DevOps full tech-nya, tapi Mikrotik sendiri ada yang materi satunya yang kemarin baru dicoba buat. Oke, ini Mikrotik Nah, yang di bawahnya. ini dia ini pelajaran bisa tuh pelajaran engineer satu-satu dibuka IP Hmm. publik IP. Nah, itu balik lagi sama aja kita mengarang materi mau entah itu developer atau tingkat engineer sih sama aja. Tapi Dia saya yang ini ya, saya itu tuh apa ya? Dapat kebagian apa ya? Kurang ingat saya. gini deh, skill kakak sekarang skillnya kira-kira kakak apa? Atau kakak mau sambil ngembangin kakak collab tuh di tempat sini tuh sama banyak teman-teman lain juga kan? Atau kakak mau mulai Oh, materi baru gitu, mulai hal baru? oh boleh. Saya Kayak kebetulan kita ya. misal gini, aku masih kekurangan JavaScript kan is okay lah, selama itu aku pakai JavaScript. Yang aku kurang tuh di PHP sama Laravel. Kalaupun di bagian bidang PHP, ya jujur saya sendiri untuk masalah yang sintak itu echo terus pakai dolar gitu sih udah ngerti basicnya. Tapi kalau untuk Laravel biasanya tuh playlist 7 playlist berapa gitu kesananya itu belum sampai sempet memahami sampai dalam gitulah. Kita gali-gali tuh kita PHP mungkin dari satu sampai dan lain sebagainya, gimana awal mulanya sampai ke depan gitu mungkin. Atau sesuai kakak skill kakak pribadi sama nih kakak balik lagi menguasai apa. Kayak kemarin Bang Nuk tuh, Saya kalau Bang Nuk sendiri kemarin dia ada inisiatif request ke aku kebetulan mau buatin kanbannya yang buat rangkaian nanti kita bootcamp, jadi kita nggak bingung-bingung mikirin lagi. Mungkin next time kita sesi pertemuan kayak gini, gas nih kita udah nyiapin materi-materi banyak kan. Sekarang saatnya kita ngoding. Giliran kita ngoding udah ada persiapannya tuh planningnya. Mungkin bisa dibuka lagi nggak planning yang kemarin dibikin sama teman-teman kita. Kalau nggak salah tuh ada di menu project, coba biar lebih detail banyak. Ini mau kan project. di Belanda. Oh, Di repo. oh ini. Bukan, itu Lengkap. project kita itu juga Kanban juga sih, tapi aku dikasih sama teman kan. Di repository nih, Berarti mana tadi? Repository buat project. coba entar repository dulu. Turun-turun. Pelan-pelan, pelan jangan buru-buru. Turun. Cari yang ini yang apa yang kayak Kanban yang planning-planning itu tuh. Kalau nggak ada, Basic, web developer, GitHub, sarjana komputer, Laravel best practice, belajar Linux, kode Gitter, pengenalan menentukan project, web hosting. shift itu harusnya di private yang nggak di publik, cuman nggak tahu aku kalau itu kakaknya tampil kan ada yang beberapa nih kayak bootstrap aja aku belum sempat ini atau tampilan depannya. Bang Nuk kemarin sempat Bang Nuk sama aku punya kawan baru tuh yang Bang Noir kalau nggak salah, dia sempat bikin proyekannya juga.
saran di kan kita kan kerjanya kan tim, jadi saran di publik jangan sampai di private, takutnya ntar teman-teman lain nggak bisa lihat. Ya, ini di repository. Kalau itu bisa dibikin juga kayak di apa sih, kayak di Kanban yang itu tuh, yang mana tadi kakak buka yang menu project sebelahnya, kan aku nyoba satu tuh iseng. Oh, Itu udah aku delete oke. lagi, aku delete kan, aku pakai nama random Febri Renata, nama aku pribadi. Sempat aku buat, kalau kita mau bikin planning apa kemarin tuh kan kakaknya tahu Kanban, kayak papan-papan planning yang papan tabel-tabel gitu, kita mau mulai dari mana dulu, dari mana gitu. Iya. Tapi Oh, dalam bentuk tabel. Kalau misalnya planning yang desain kan ada cabang-cabang gitu, misalnya kayak kemarin sebelum bisnis kita dari awal website, satu website sebelah sini kita cabang lagi jadi bootcamp atas, bawahnya mungkin bisnis, 3 coffee shop sini, 3 cabang tuh. Di dalam bootcamp tuh ada materi apa aja, banyak kan, HTML, CSS, JavaScript dan lain sebagainya. Di coffee shop juga ada, nanti kita bikin menu-menu coffee sama makanan misalnya. Mungkin di servisnya yang website kita tuh ada penerima jasa desain website dan lain sebagainya. Itu dalam bentuk desain apa planningnya. Tapi kalau dalam bentuk tabel, coba itu tulisan Febriani Renata diklik, barangkali kan sambil mau belajar nyoba. Nah eh, ini tuh kalau satu bisa bikin, kalian juga bisa sebab bikin organisasi sendiri, nyoba-nyoba, coba tambah. Bener nggak sih? Create issue, start typing. Aku lupa. Coba yang kemarin tuh. Bentar-bentar. Organisasi terus ke project Febriani Renata. di private itu. Bener nggak sih? Create a new issue atau add item for repository. Coba. Baik, Iya, coba nggak sih? Apa coba buka lagi yang title, silang dulu, silang. oke. Tambah. Yang tanda tambah. Yang tadi, nah itu create new issue. Oke, bantu. Jadi, nah itu add title. Apalah bebas gitu, nggak salah. Ini bebas, lalu ini Isi bebas aja nggak apa-apa. ABCDF apa berapa. tergantung apa yang mau di Isi tulisan apa, coba buat ngetes doang sementara. apa ini tes apa namanya untuk tesnya. Ngetes random, bebas mau ngisi apa aja bebas. Sok apa Oke, nama, random. create. Ini kan anggap aja kita udah bikin planningnya. Nah itu dibikinin sama apa, sama ininya. Ya random. Aku Itu bisa ini yang juga. Misalnya kalau di create terus bawahnya coba isinya diisi nggak sih? Gini. isinya. Di klik sininya kan atau buat lagi? Coba bentar. Planning, ini kan kita kesulitan tuh kayak ngelis tuh. Udah kan, aku bikin juga di bawah tes, kakaknya random di atas. Ini ada yang menu title. Title berarti judul, assign, status. Dalam bentuk tabel gini. Yes. Coba bentar. Kayak di kakak bisa lihat deskripsi kan. Ini kemarin sempat aku bahas juga waktu kemarin di, aduh mana mencet ini.
Coba buka yang punya aku yang tes yang bawah. Oke, baiklah. Bisa buat ini, buat apa, kayak planning, kayak apa tuh namanya, ya kan banyak itu dari sini. Kemarin temen aku nyaranin kayak gitu, cuman nggak tahu kok kalian ntar ke depannya mau nyoba atau gimana. Terus kemarin aku udah bikinin sama gimana ya, Bang Chandranya nggak ada di sini, nggak ada orangnya. Kemarin tuh Bang Chandra, Bang Noir sama Bang Nuk yang bikin ininya kita. Aduh, apa namanya, mengenal Java buku nanti belajar bukan. Bentar. Google dokumen. Atau Bang Bang Anam mau lihat ini, lihat proyekannya Bang Chandra tuh boleh juga. Cuman Bang Chandranya nggak ada di dalam sini ya, apa namanya, tinggal mungkin maksudnya mau lihat front endnya, next untuk back endnya nanti didiskusikan lagi. Kemarin sempet dia soalnya pada kita berlomba-lomba sini tuh nggak cuman Bang Luk doang yang bikin. Kemarin si Chandra dia bikin juga front endnya, malah udah ngoding duluan. Aku taruh sini kali, siapa tahu maksudnya mau apa, mau pada lihat. Ini kan belum Ini apa saya sih, nggak belum. ini yang share screen saya stop ya. Hah? Share screen saya tadi itu sudah saya close. Coba share screen-nya mati. Ya, tadi saya close dulu sebentar. Lihat di sini. Oke, baiklah. Boleh dibuka, itu yang udah dibikinin sama Bang Chandra juga kebetulan. Gimana? Kemarin aku udah sempat ngisi, nyoba ngetes coba mungkin sama ini sama Bang Anam atau sama Bang Nuk kalau mau nyoba ngetes juga boleh, ada di kolom chat. Halo, Wah, ini Bang Nuk. di kolom chat. Ya, ini kolom chat yang Sang Digital. Ya, Ah, Pak. Mak, Halo. kalau Ini di kayak kalau di aku sih bisa, coba di kakaknya itu kemarin aku sempat nggak tahu di sama dia. ini kayaknya ini hotspotku. Saya pakai wifi kos sebenarnya. Jadi kalau misalnya nggak bisa keluar, ya saya pakai hotspot saya sendiri. Nah ini Ya, coba begitu. diisi, ini kemarin udah dibantu bikin juga sama Ya, saya dulu. itu. Kayaknya kudu sign up dulu, kudu create, nggak bisa sign in. Iya, ini Dia langsung aku bikin kanban kayak gitu kemarin. Ntar kalau ada orangnya kita bisa diskusikan mungkin next time, atau sambil diskusi di chat yang ikut event. ini yang dashboard nih kan. Nah, aku tuh mau coba masuk ininya, masuk ke aplikasinya. Coba langsung daftar, Sign in ya, sign up. sign up. Nah ini udah setting sih, ini di sini ntar. Nggak boleh lupa, kalau kakaknya ngisiin namanya Anam pakai titik-titik, kedepannya sama. Kalau kakaknya misalnya emailnya nggak boleh beda juga.
Kalau misalnya kakaknya ngisinya, misal sekarang ada titik-titiknya nih, nanti kakak ganti tanpa titik-titik, pasti akan bakalan bisa gitu. Usahakan ini enggak sih? Berarti ini username kakak apa namanya yang halo gimana? Coba. Coba naik. Nah ini kan huruf awalan besar kan, awal kan huruf besar, kesalahannya kecil. Next nggak boleh ini, nggak boleh lupa gitu. Nggak bisa itu merah. Gitu ya. Username can only letters, numbers, and underscore. Itu bisa, tapi harus ingat nggak boleh lupa. Apa ya? Cocoknya gitu. Cocok gitu. Only. Bang Nuk mau nyoba ini juga sih apa database jalan kok. Masih nggak bisa itu. Coba pakai huruf kecil, soalnya kalau username itu beda sama nama depan. Ti- Oh, list itu character. Oh, for password itu dulu. Bang Anam biar nggak pusing atau Bang Nuk saran kalau bisa dicatat ya, jadi nggak ini. Ya ini saya catat di Takutnya. Passwordnya bikin dulu. sudah di WhatsApp, sudah di WhatsApp di copy. Create account. Nah, tuh ini dibikinin sama Kanban kemarin yang Di mana ya? Apa harus apa dari mana nanti? Backlog ke tidur, progress, backlog. satu-satu dicobain boleh. Aku juga masih baru Baik, kemarin tuh sempet. bebas ya kan? Itu yang tadi title, yang kayak kita Kanban di mana tuh di GitHub kan. Deskripsinya deskripsi kayak tadi sama kurang lebih kalau salah. Itu kolom coba dicoba-coba aja dulu. Backlog ya. Itu buat desain. Pilih labelnya apa nih? Itu divisi yang kakak suka, misal kakak beli apa. Kalau kakak pilih desain berarti kakak harus kerjaan desain, nanti jangan berubah-ubah. Ini kalau misalnya buat contoh-contoh boleh nggak? Ini soalnya saya masih baru Atau nggak tahu menggunakan. apa namanya kalau skill gitu. Dicoba-coba dulu kali.
Aku juga kan belum nyoba, baru dapat kiriman. Iya, coba dulu ya, dua atau tiga. Apa ya judulnya? Bentar. Title-nya kita mau buat, jadi diusahain ngisi kali, yang jangan dibikin random. Oke, apa judulnya? Sudah mau saya edit. Kakak depannya mau ngisi devisi apa? Kan kita sering bekerja nih. Kakak kira-kira kerjanya ke depan bakalan apa? Front end sih, front end atau enggak back end. Soalnya saya dari dulu tuh pernah nyoba HTML, walaupun basic aja sih waktu SMP, belajar sendiri. Nah, misalnya task kakak tuh di bidang front end, terus kakak sebagai yang sebulannya coba boleh. Hmm? Yang sebelahnya, yuk. Next Oke. yang ya yang itu aku mau lihat ini, soalnya mau lihat project-project kalian. Back end. Bentar. Oke. Bentar. Apa ya? Sampai. Ini kalau misalnya diganti ke low gak apa-apa kan? Bedanya low, medium, sama high-nya apa ya? Dicoba aja dulu, nanti kan kita next time ketemu lagi. Mungkin nanti kalau ada orangnya, ada Bang Chandra atau ada Bang ini bisa bantu. Oke, baik ya. Berarti coba-coba dulu ya. Edit dulu. Kalau bisa. Ah, iya. Nah, Ini berarti don apa ya, kayak terus back. Coba bentar. Tumpukan, iya apa namanya, jadi itu tadi kakak front end. Aku kan pilih, papa kakak pilih defisit tuh, kakak pilihnya front end. Terus kakak berarti punya tumpukan. Kalau kalau backlog itu kan tumpukan pekerjaan atau kayak yang apa sih namanya tuh, pesanan gitu kan. Jadi kakak mungkin belum nyelesain bagian bidang front end yang kakak selama ini masih belum selesaikan. Itu target kakak ke depan. Sebenarnya tadi apa? Jangan diganti. Kakak harus nerjemahin, coba aku pingin apa namanya, gimana ya?
itu pesan itu coba kakak satu-satu terjemahin. Lokinya. Halo, Ya. boleh satu-satu Apa? terjemahin. Satu-satu tuh dimainin. Ini kan Kalau masih satu ini. backlog itu artinya apa gitu? Backlog ya. Bentar, sebentar. Tadi kan Pasal. aku udah bilang apa namanya pekerjaan yang harus dikerjain, apa sih namanya Ini jaminan simpanan kalau backlog. Timbunan atau timbunan yang belum dikerjakan. backlog. Terus kan betul kan aku tadi suruh pilih divisi yang kakak pingin pilih itu apa. Kakak ngisi tuh front end. Berarti challenge Ya, kakak fokusnya di front end, jangan pindah-pindah di bidang desain. Aku pengennya DevOps atau pengennya apa gitu saran aku. Takutnya kan nggak selesai nih kita di deadline gitu jatuhnya. Untuk bagian to do sendiri, to do itu bisa kakak terjemahin artinya apa? ada ya. To do. To do berarti untuk dilakukan. Ya, to do. Saya dapat translate. Itu berarti apa yang harus dilakukan. Kalau untuk yang in progress, berarti masih dalam progress. eh yang progress berarti Sedang ya berlangsung. apa sedang berlangsung, tanda kutip gini apa namanya, toko online kayak Lazada, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Kakak punya project yang backlog misalnya di bidang front end, terus yang in progress tuh mungkin jangan lupa kakak ngelis. Di kita kan suka apa ya, kalau misal kita tuh kayak ada interview kerja atau panggil gitu kan, ngisi-ngisi kanban gini kan buat anak-anak yang sedang belajar gitu. Nah itu tadi misalnya kayak apa, in progress, kira tadi itu kan desain. Kakak kira-kira baru sampai desain front endnya itu. eh, Front end itu kan macam-macam. Nah ini kakak tadi bisa ganti juga, bisa ngisi desain, bisa ngisi website kan. Kira-kira kakak baru sampai mana? Kalau kakak baru sampai desain ya kakak ngisinya desain gitu saran aku. Tapi kalau kakak udah Desain yang di backlog nge-website, nih. kakaknya gimana? Saya sih kalau desainnya oke lah, masih di backlog. Nah, untuk videonya nanti di front end, progress front end, dan front end. Atau Soalnya enggak gitu. aku mau ngetes apa namanya, ini interview ceritanya. Aku mau ngetes kalian-kalian, kira-kira em, gimana sih, nanti pas pada saat kalian kerja tuh apa yang dimaksud dengan ini yang udah dibuatin sama Bang Chandra sebelumnya. Kakak tahu nggak yang apa sih yang backlog ini fungsinya buat apa gitu, terus yang itu buat apa? Nah, dari Jangan dianggap tuh apa ya, jangan dianggap tuh sama gitu. untuk backlog itu memprioritaskan pekerjaan bernilai tinggi dan berfokus tim pada tujuan utama serta bertindak sebagai peta jalan atau roadmap. Jadi roadmap. Jadi fokus ke roadmap kalau Kak, untuk backlog. nah terus kakak pilihnya yang bidang front end. Ya, Setelah kakak pilih bidang front end, berarti yang pekerjaan yang harus dilakukan kan, kakak melakukan apa pekerjaannya fokus di bidang front end. Next yang to do, dijelasin dulu mungkin mengolah cara kerjanya mengolah gimana. cara kerjanya, cara kerjanya ya berarti. Hmm. Berarti berarti dulu kalau in progress kan berarti sedang berlangsung. Sedang berlangsung itu berarti ya ini ya apa? Gini, kenapa di bagian to do kakak milih front end gitu. Oh, ya awalnya kan coba-coba aja. Kalau untuk kepastiannya ya saya belum tahu. Berarti kalau to do ini bisa diganti nggak kayak back end atau front end gitu, dua-dua gitu, nggak boleh. Kalau sedang berlangsung, coba yang tadi. Yes,
Nah, ini sedang berlangsung. Kakak mau fokus di bidang frontend aja apa frontendnya frontend apa dulu nih aku tanya. Oke, backend. Backend saya pernah belajar tidak. Kalau PHP Kalau belum. kalau backend sama front itu kan full stack. Kakak mau full stack atau kakak fokus di bidang frontend aja? Frontendnya kan frontend dan kutip itu ada dua. Frontend itu kan tampilan depan yang warna-warni. Kakak mau apa sih tanda kutip frontend tuh frontend website gitu apa desain gitu? Saya yang front end-nya aja sebenarnya. Kalau saran aku sih dikasih deskripsi jadi kita nggak pusing gitu ke depannya. Kan ada Yang menu di deskripsi di bagian situ. Yang mungkin yang nggak penting, yang nggak perlu dikasih deskripsi ya nggak perlu, nggak apa-apa, yang nggak penting. Tapi yang mungkin yang kayak apa yang progress tuh yang HK front end itu front endnya bidang apa? Bidang coding kah? Bidang desain kah? ya bidang coding. Ini Kata-katanya diganti lebih lagi mungkin bisa nggak sih? saya lebih dulu. Front end developer atau front end apa gitu kan jadi kita pada ngerti. Coba menurut kakak, menurut kata-kata kakak pribadi kakak sendiri. Benar-benar ini berbobot. Bang Nuk mungkin bisa bantu. Soalnya dari tadi aku lihat apa namanya Bang Anam itu lurus nggak ada belok-beloknya. Aku bilang bidang coding, aku bilang bidang coding, terus kakak terus bidang coding gitu. Terus aku bilang apa desain, kakak ganti jadi desain gitu. Jadi kayak nggak ada yang dari ini kakak pribadi gitu mungkin. Hmm, apa ya? Contohnya gini loh, kalau kita kan desain grafis itu kan tentunya kan apa ya, desain grafis kan kita bisa berupa logo, poster gitu yang basic-basic sederhana desain. Kalau kita front end developer, otomatis kita kan coding nih, back end developer sama cuman di bagian back endnya. Kalau engineer udah kita terkaitan dengan perserveran gitu-gitulah, tingkat engineer, tingkat lanjut. Next mungkin kalau UI UX kayak warna-warni dan arsitekturnya gitu kan. Mungkin kalau kayak kalau gini apa kita kalau desain grafis tuh ibaratnya sama kayak logo, poster. Kalau misalnya kita UI UX bisa dibilang kayak gini. Kita ngebangun suatu website atau kita ngebangun rumah gitu, misalnya rumah atau kayak kita bangun bangun perusahaan, bangun kantor gitulah, bangunan. Itu kan kalau rumah ada denahnya dulu, denah sama kita kalau bikin 3D zaman sekarang tuh di komputer ada SketchUp atau pakai AutoCAD gitu kan. Anggap aja si AutoCAD itu tuh di bidang kayak UX-nya, tapi kalau UI-nya tuh yang warna-warni itu seninya itu di SketchUp 3D kan udah terbentuk tampilannya. Sama kayak di website, kalau di website kita pakai Figma yang ada diagonal silang-silang tuh cuman garis-garis doang, kotak-kotak, basic design. Baru kita terjun, kita masuk ke UI itu yang warna-warninya kan. Kayak gini kan kakak yang terakhir kakak ngisi front end developer, jadi kan orang kan otomatis tuh tahu yang apa bidang yang coding-codingan. Kakak lebih fokus di ini. Next, nah ini mungkin Don. Kalau nah kakak kalau tadi in progress, coba buka sebelumnya balik-balik. Nah ini front end. Kakak kan developer, kan in progress kan berarti sedang berlangsung. Kan aku udah bilang tuh di awal baru sampai desain atau baru sampai yang codingan kan. Berarti total nih kalau kakak udah sampai codingan kan orang yang kannya berpikirnya kakak udah done dong, udah lunas gitu sampai codingan gitu nggak sih? Ya, saya mikir Coba yang codingan aja. Kalau yang desain kayak UI, UX itu saya belum belajar.
Bukan, ini kan kakak kan pilihnya kan apa namanya front end. Apa sih front endnya tuh ya kak, berarti kakak udah jadi yang udah lunas sampai yang apa sih namanya yang pasti bidang yang di codingannya tuh. Ya, ya ini HTML, CSS, itu pasti nanti saya buatkan bagian desainnya. Maksud itu apa jadi kan nanti itu apa? Oh maksudnya apa namanya ini enggak misalnya apa maksudnya mungkin kakak kayak pakai 3 bahasa itu baru beres sampai situ. Nah, nanti kan saya akan mengcodingnya nanti dilewat di Visual Studio Code nanti. Nanti saya bagi-bagi nanti untuk HTML, CSS, sampai Next, nah mungkin yang don bisa kita kasih deskripsi kali. Terus donnya sampai mana sampai don semu kalau emang don itu saran aku sih kalau udah nyampe ini sampai bener-bener sampai footer kan. Terus yang kedua tadi sebelumnya tuh kan in progress itu baru sampai HTML, CSS, JavaScript bisa ditambahin lagi sebenarnya kakak baru ngerjain in progress itu berarti kan setengah jalan jadi kalau di Yap. kita beli toko online dalam proses gitu kan masih di perjalanan gitu berarti nggak mentah-mentah singkat gitu cuman front end CSS JavaScript kan nggak gitu juga misalnya kita ditambahin kayak baru sampai bagian about mungkin kebanyakan belum gitu kan itu mungkin in Oh progress. iya, bagian ini ya, apa? Misalnya bagian mana bagian hero gitu kakak bisa baru sampai hero doang belum lunas tuh nanti kakak tiap hari tuh update seperti kita update di GitHub gitu kan bisa. Di mana? Apa tadi? Hero itu apa ya? Ada bagian Hero hero. tuh yang banner yang bagian atas kan kan hero terus bot gitu baru bot Oh, project kontak. the and about me. Kalau bot Eh, sih bot aja nggak usah pakai banner karena kalau otomatis sih kalau sampai kan pakai bot hero udah beres duluan. Kecuali kalau kakak belum dapat ide baru loncat gitu kan itu bisa. Next untuk apa namanya untuk don berarti udah don itu bisa ditulis bisa enggak kalau kamu tulis mungkin bisa teman-teman ini proyekan saya terus apa namanya linknya yang ini untuk host-hostnya. Jadi apa ya? Deskripsinya itu kalau nggak salah itu apa? Tampilannya, tampilan atau Opsional kalau apa? ini ngisi ini opsional nggak wajib diisi tapi kakak kalau mau kakak Tampilan. kasih kasih kayak link proyekan gitu kan don gitu kan kita kan ngasih tahu bahwa itu udah don nah proyekan kita yang udah beres itu mana gitu kan kalau orang nggak tahu kan cuman don doang ini mah nggak ada hasilnya nggak ada nyatanya nggak ada buktinya. Deskripsinya seperti itu. Tadi coba ada kalender. Nah, itu bisa tuh ditaruh kalau di sini kan kosong nih apa namanya? Kalau don kan don mungkin atau kakak baru update besok sih bisa donnya kemarin. Catatan gitu kayak misalnya kayak kakak ini kan kita bahas project kan. Kalau kita bahas bisnis yang lagi sebelumnya kapan uang kita tuh masuk kapan kita tuh keluar gitu kan. Coba yang tadi in progress tuh di tanggal sekian update bagian hero di jam sekian bagian about mungkin di hari yang sama sore dari siang pagi saya udah kerjain yang bagian hero gitu kan bisa. 14 saya ambil 27 aja. Saya pada persiapan. Ini jatuhnya kan dalam bentuk tabel tapi beda sih kalau nggak tahu ya kalau misalnya kayak ini kan catatan gitu tapi ada juga tuh kalau kita mau kayak ini kan kita tabel apa dulu kan banyak kan ban kayak model tugas kita udah selesai atau belum atau kita mau bahas kan kakak bisa juga tuh request buat kanban baru ini absensi kayak kanban kan untuk tabel absensi yang kakak selama ini kerjain
Tapi kakak bisa bikin kayak yang misalnya tuh planningnya kira-kira kita dari awal mau gimana dulu gitu, step by stepnya. Hmm. Sama Boleh sih, sama saya yang boleh. kayak udah aku diajarin sama gimana. Hmm? Gitu, gitu. Sudah, sudah. Nah, ini kan baru progres sama Open. Berarti ini apakah harus saya bikin ini lagi atau enggak? Itu teksnya. Bentar-bentar, aku kirimin yang mana sih, bagikan aku pengen ngirim apa namanya yang Bang Nuk bikin itu juga tuh nggak salah. Bang Nuk tolong apa namanya kalau bisa sih di ini ya, apa sih di share ke publik gitu nggak sih? Jadi kitanya tuh nggak pusing kalau soalnya kayak gini tuh susahnya minta gimana ya. Bang Nuk, ini kan apa ya, apa namanya, eh kita kan pas kebetulan kan live sesi mentoring gitu. Jadi kalau misalnya bisa kalian bingung ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan kan. Cuman kita tuh kayak kesannya gimana sih selama ini, kayak malah yang bingung tuh mentornya sendiri. Jadi kita mentornya kayak kesannya bingung sendiri karena tuh nggak ada lihat kabar dari kalian di share ke publish gitu kan. Sedangkan kita tuh kerjanya tim, kecuali kalau kita tuh kerjanya secara mandiri pribadi. Bang Nuk, halo. Untuk Bang Halo, Nuk, halo. Bang Nuk Ya, ya, ya. mungkin karena kita kan sesi pertemuan kayak mentoring gitu. Pas kesempatan nih, coba saran aku, yang kakak Kanban kemarin share ke sini biar teman-teman lain tuh bisa lihat. Kita diskusikan bareng-bareng, mungkin dari Bang Anam sendiri gimana, minta minta masukannya gitu. Oh, bentar ya, Kak. Biar kita itu selama itu nggak bingung. Kebetulan kita kan kerjanya kerja tim, bukan secara individu. Cuman ada kayak bootcamp di luar sana kan mungkin yang secara mandiri, nanti kalau nggak ngerti tanya gitu kan, karena kita lagi bangun proyekan juga. Takutnya kayak gini, apa kayak sekarang gini, kita nggak ada topik yang dibahas apa, cuma showcase doang, dan kita pribadi tuh nggak tahu yang mau di coding, yang mau dikerjain proyekannya tuh apa. Saran saran aku sih gitu.
Halo Kak. Halo. Wah maaf Kak, lagi nggak bisa multitasking. Minta yang Kalau kemarin yang yang di GitHub sih udah di-share kan Kak waktu itu terakhir. kalau yang di chat pribadi DM. Saran aku dikirimin ke chat ini, ke chat Discord, jangan dikirimin ke DM pribadi. Soalnya kalau kitanya pribadi kan kita juga butuh, kan kita ikut event kan kita butuh kayak apa ya, saya networking juga. Takutnya ntar kasihan temennya. Soalnya tuh udah banyak yang nanya, jadi kayak kak ini perlu kita harus ngapain selanjutnya gimana. Dan aku pribadi tuh kan nggak bisa narangin, sedangkan apa ya, kalian udah dikasih job masing-masing, isi form submission, terus udah gitu kalian pilih jobnya sebagai apa. Aku harap kalian semua tuh kan pada bisa, dan selama ini kira-kira hasil yang dikerjain kalian tuh nggak ada gitu, maksudnya nggak maksimal. Mungkin saran aku sih dikirim ke publish gitu, bisa nggak sih kali, ke event chat. Bang Nuk gimana? Bentar Kak, bentar. Ngelik. Kalau ngirimnya pakai PC tapi ngomongnya pakai HP gitu gimana? Kan soalnya kita kan kan yang bermasalah cuma mic-nya doang. Tapi kalau untuk kirimnya kan harusnya bisa pakai PC gitu nggak sih? Halo Kak, coba tolong bantu di share ke screen deh Kak. Kalau aku share screen bang, mas matiin dulu karena nggak bisa. Oh, berarti aku yang screen stop ya. Nah tuh, silakan dicoba. Yang mungkin yang kemarin Bang Nuk kirim yang ini. Coba yang web dulu aja deh Kak. Nah, web Yang mana? bawah, yang bawah. Gak bisa yang ini. Scroll. Nah Ini itu tuh soalnya bootcamp. apa? Waktunya udah mau apa sih, habis lagi, kena limit lagi. Oh nggak bisa dibuka ya. Next mungkin kalau misalnya apa namanya, kalau kita mau diskusi soal coding gini, kita apa ya, maksudnya tuh disiapin dulu dari awal, jadi kita disiapin codingannya. Muter-muter soalnya aku juga pribadi nggak tahu yang mau dibahas tuh apa. Ya tadinya mau malam ini mau ngedemoin web yang ini Kak. Demo sama kita tuh mau ngoding bareng kan, soalnya kita tuh bulan Maret awal lah, kita tuh udah persiapan kerja karir. Jadi kita mungkin Maret awal sampai Maret tengah kan, itu kita persiapan interview buat yang khususnya Point Plus yang buat ikut event. Tapi kalau yang mungkin kalau interview sebelumnya yang soal kerja itu training sih beda lagi. Mungkin kalau kalian keterima yang soal rekrut staff,
Nanti kan ketemu juga tuh pas yang event, mungkin kita tanyain kira-kira training kalian gimana selama ini dari Februari itu kan. Tapi kalau Februari kita masih bahas, ya ini kita mengejar ngoding bareng kita kan. Saran aku coba kayak kita tuh apa ya di VS Code gini, ini kita undang teman gitu, kita kontribut sini, kita ngoding bareng kan. Aku rencananya kayak gitu, cuma dari kalian tuh belum pada, dari kayaknya pribadi tuh kurang siap gitu, maksudnya belum belum fix mau ngoding bareng. Dari Bang Anam pribadi, dari Bang Nuk mungkin, nah jadinya gimana? Tadinya aku ini kan udah mau akhir-akhir tanggal 20 berapa 26 Januari, nanti next mungkin di Februari kita mau ngoding bareng, demoin kayak ngobar gitu kan. Bang Nuk, Bang Anam, halo. Ya, Saran aku apa namanya, Iya, ya. ini kan kurang 6 menit lagi, sambil nunggu beresin buat malam inilah, mesti yang apa namanya teman-teman yang ada di sini, atau mungkin nanti next teman-teman yang di luar sana. Saran aku sih ini apa namanya, beresin tadi kan Bang Anam udah share tuh yang kita challenge pertama, Bang Nuk juga yang udah di ngalamin Kanban. gitu kan. Iya, yang di GitHub itu kan Bang Nuk juga dikasih tugas itu kan. Satu, berarti tinggal poin kalian satu yang bikin proyekan apa GitHub generator itu. Kedua, kita kerjain portofolio, itu tas kalian kedua, tugas kalian. Ketiga, kita setelah kita nyusun planning, nah ini tadi kita bahas sama Bang Anam, dalam proses gimana kita ngarang planning dulu. Misalnya kita mau ngoding bareng masih bingung, masih ngestak, otak kita muter-muter di situ, nggak ada apa namanya, mungkin yang mau di coding itu apa, bingung, desainnya nggak ada, kita butuh networking sama temen, jadi kita pusing, harus siap dulu, baru kita masuk ke tahap 4 yang kita ngoding bareng kan. Ini tahap 4 tugas kalian nanti, jadi 1, 2 udah beres tugas 1, mungkin yang keempat ya kita ngoding bareng di sini. Jadi yang buat teman-teman sama teman nanti di luar sana lah sekalian, itu kita jadi 3 tugas ngoding bareng. Mungkin yang keempat setelah itu kita bahas, nanti kita bahas bisnis gitu yang next time lagi, yang terjun di dunia karir. Jadi mungkin kalau dari aku pribadi sih tugas kalian kurang 2 gitu gak sih? Cuman nggak tahu ya, kalau itu sih saran aku ya, kalian sih mau nggak mau ya harus ngejar dari kalian ke diri kalian pribadi masing-masing. Gimana Bang Anam, Bang Nuk sampai Februari gitu sampai iya maksudnya tuh sampai akhir Januari ini mungkin kekejar kalau bisa. Next time nanti kita, kalau saran aku pengennya gak apa-apa deh sekarang belum beres sampai akhir Februari 31 nanti. Next mungkin di awal Februari kita mau lakukan langsung kita push ngoding bareng gitu, gimana? Di apa tuh, di Visual Studio Code Bukan. Atau di GitHub. Di VS Kalau Code. ngoding bareng, jujur aku nggak bisa sih Kak. Paling nyimak doang aja kayak gini. Ngoding bareng sama push bareng, jadi kita bagi-bagi tugas, kakak di bidang front end, kak di bidang back end gitu kan, siapa desainnya, terus nanti kita tuh tahu-tahu jadi gitu, misalnya kayak tampilan iya. tadi. Tapi untuk project ini sudah ada Kak. Aku pengen gini, jadi apa namanya, kita udah lakuin kan, kayak misalnya anggap aja tadi tuh form login, apa sederhana aja,
kamu sendiri yang bikin atau gimana gitu kan. Kita contohin kayak misalnya proyekan CV aku pribadi lah, aku showcase CV aku. Ini kan CV kita, portofolio kita misal yang ada di sini kan. Misalnya kita kan mau bikin yang apa namanya tuh, kita mau bikin yang buat bootcamp kan. Eh, ini loh apa hasil bootcamp kita yang selama ini kita rame-rame kerjain. Untuk mid leadershipnya mungkin di bagian desainnya siapa, nanti bagi-bagi tugas lagi. Untuk di bagian front end, back end kata kemarin Bang Nuk mau di front endnya misalnya kayaknya Bang Anam gitu misalnya. Atau kalau aku nguasai full stack semua, aku pribadi yang mau nggak mau kan harus gitu. Nah, codingannya mana? Boleh di-share dilihat misalnya. Codingannya yang misalnya ini codingannya JavaScript pakai bahasa apa, atau mungkin backendnya pakai Python, pakai lain sebagainya. Ini untuk planningnya gitu, mungkin kita bisa share-share gitu. Dari Bang Anam sama Bang Nur sendiri gimana? Ya, oke. Nah, aku Nyata sih sih hari ini udah aku siap. mau ngasih lihat progres aku gitu Kak. Cuma ternyata tadi nggak bisa dibuka kan. Mungkin besok aku bisa kasih lihat progres. Ya apa-apa, ini kurang 1 menit lagi, mungkin nanti kita lanjut besok apa namanya untuk sok apa diskusi kita, kontribut kita malam ini live sesi mentoring. Mungkin kalau dari Bang sambil nunggu sampai seberes mungkin dari Bang Anam sama Bang sendiri ada yang mau ditanyain lagi. Oh ya, untuk yang project bootcamp ini ke depannya ini untuk project iseng atau nanti mau dijalanin serius gitu, bisnis gitu. Kan di jalannya sampai nanti kerja itu rencana kalian yang disalurkan bekerja itu nanti dari bisnis ini juga kita mau buka kelas apa bootcamp, kayak kita bikin token segala gitu kan. Pasti kalau kalian bootcamp suka ada kode voucher dari WhatsApp gitu kan untuk login administrasinya. Jadi ini tuh bukan sekedar project main-main, emang project beneran. Sampai nanti kita kerja, mungkin kakak udah bukan staff sini, alumni, gantian teman lain tuh ke depan juga kita bakalan pakai gitu. Jadi nanti project bootcamp itu nanti ada domainnya, ada hostingnya gitu. Iya ada coffee shop, agensi itu jasa terima jasa, bootcamp, kelas gitu.